Baik, kita tahan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas. Kami punya emiten update pada pagi hari ini. Baik. Bagaimana pandangan Pak Nafan mengenai emiten-emiten ini, begitu ya. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda emiten update kami pada pagi hari ini, pemirsa. Yang pertama ini adalah Bursa Efek Indonesia mengumumkan telah terjadi peningkatan harga saham BNLI yang di luar kebiasaan atau unusual market activity UMA, yaitu sekitar 109% pada sepekan terakhir. Ini adalah peningkatan yang sangat luar biasa bagi yang memiliki portofolio BNLI, sejauh mana begitu ya prospeknya ke depan. Kemudian ada PT Garuda Food atau GoOod merampungkan akuisisi 55% saham PT Mulia Boga Raya Tbk atau Keju senilai hampir 1 triliun rupiah. Lanjut ke emiten update selanjutnya, ada 2 produsen baterai kendaraan listrik terbesar isyaratkan kerjasama dengan Antam. Dan mungkin ini yang mendorong saham Antam kemarin, pemirsa, mengalami peningkatan luar biasa di atas 24% dan juga saham-saham tambang logam lainnya. Untuk itu kami akan mengupdate untuk Anda fundamental dari justru logam lain, yaitu PT Timah Tbk atau TINS. Kinerjanya Kamis kemarin, pemirsa, melonjak signifikan, yaitu 21% di 890 sampai dengan penutupan ya. Kemudian kinerja year to date-nya sudah naik 7,88%. Net profit semester pertama 2020 sekitar 390 triliun rupiah. PER-nya 8,4 kali, kemudian market cap-nya 6,6 triliun rupiah. Pak Nafan, Oke, ya. kalau kita mencermati dari emiten update ini, kemarin kan Antam mengalami penguatan signifikan selain karena informasi 2 produsen baterai kendaraan listrik terbesar isyaratkan kerjasama dengan Antam. Apakah itu yang menjadi penopang utama dan mengapa saham-saham logam yang lain juga mengalami kenaikan seperti PT Timah atau TINS? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya industri pada baterai ya, dalam rangka menciptakan baterai untuk kendaraan electric vehicle memang sangat positif ya. Terutama kalau misalkan kita di Indonesia, memang di Indonesia ini terdapat sumber daya alam yang begitu melimpah gitu ya, dalam hal mendukung misalkan hilirisasi untuk menciptakan produk jadi tersebut gitu ya. Kalau saya pikir kalau untuk Timah ini juga TINS ya, itu terjadi kenaikan signifikan juga lantaran memang selain dari adanya hilirisasi tersebut begitu ya. Saya pikir juga nitit, kalau saya ingat, memang memiliki kandungan ini ya, logam tanah jarang begitu ya. Dan memang ini juga merupakan salah satu bahan baku utama begitu ya, dalam rangka untuk menciptakan baterai pada kendaraan listrik begitu ya. Dan memang kalau kita akui bahwasannya pemberitaan mengenai adanya masuknya beberapa perusahaan besar di bidang baterai, misalkan dari Tiongkok maupun juga Korea Selatan, untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa emiten di Indonesia gitu ya. Ini juga saya pikir pemberitaan tersebut memberikan sentimen positif bagi kenaikan pada saham-saham atau emiten di sektor pertambangan, kalau dari TINS, kemudian juga ada Antam misalkan. Jadi tentunya pemberitaan tersebut dari aktif korporasi ini pun juga disikapi positif ya oleh para pelaku pasar, kalau saya menilai. Apa rekomendasi ataupun tren dari Antam, kemudian juga TINS yang bisa menjadi acuan bagi para pemirsa yang mungkin belum memiliki emiten-emiten ini atau telat mengoleksi setelah kenaikan yang luar biasa kemarin? Nah, kalau misalkan jika terjadi keterlambatan ya dalam hal untuk mengakumulasi beli pada TINS maupun juga Antam, karena memang sebelumnya saya juga ingat untuk rekomendasi baik itu Antam ya. Antam itu targetnya memang saya ingat di level 1.100 ya, untuk target harga jangka menengah paling cepat. Sementara kalau untuk TINS ini targetnya di level 970 hingga 1.185. Sebenarnya kalau saya pikir untuk para pelaku investor yang ingin masuk, mungkin kalau misalkan jika kita melihat dari pergerakan harga saham, kalau misalkan jika mengalami fase koreksi ya, itu pun juga saya pikir bisa dimanfaatkan untuk melakukan aksi akumulasi beli atau cicil beli dengan cara melakukan averaging. Kan kenaikannya sudah cukup signifikan nih Pak Nafan. Ketika melakukan pembelian, kita bisa mengacu di posisi-posisi berapa? Kita mulai dari TINS dulu.
TINS kan ditutup di 890. Bagi yang belum punya, buy-nya bisa di posisi berapa? Oke, di sini kalau misalkan jika terjadi koreksi wajar, saran saya cermati support ya di level 820 ya. 820 ini juga minimal dalam rangka untuk melakukan averaging bisa beli maksudnya seperti itu. Yang Oke. penting selama ini pergerakan TINS masih terlihat bentuk pola channel ya. Targetnya masih saya tetapkan di level 970 dan 1185 gitu. 1185, Iya, tapi harus seperti ini. tembus 970 dulu. Buy Iya, on seperti weakness itu. di 830, trennya masih up ya. Iya, betul sekali Mbak Prita. Lebih menarik TINS atau Antam? Ya, sebenarnya kalau misalkan jika kita melihat dari kinerja pada Antam, memang Antam juga diuntungkan selain dari adanya pengelolaan pertambangan nikel misalkan. Memang Antam juga ternyata kenaikan harga Antam misalkan dimulai pada bulan April itu juga dipengaruhi oleh katalis positif dari tren kenaikan pada harga emas dunia atau XAU, USD begitu. Dan itu pun juga ini juga dipengaruhi oleh akibat terjadinya global uncertainty yang kita maksud tadi. Jadi otomatis harga emas ini menjadi suatu instrumen yang bersifat safe haven bagi para pelaku pasar. Oke, di sini kalau untuk Antam itu sendiri ini sepertinya sudah breakout ya dari level support 865. Saat ini posisi level 955. Betul. Jadi otomatis kalaupun misalkan jika terjadi fase koreksi ya, maksudnya itu terjadi koreksi harga, support minimal ya yang bisa dicermati yakni di level 910 dan support kedua bisa dicermati di level 865 dalam rangka melakukan cicil beli begitu. Oke, Untuk target price Antam level 1100 tadi ya. 1100 ya. Seperti itu Mbak Brita. Baik. Oke, berarti TINS Antam masih bisa dilakukan pembelian buy on weakness ya. TINS 830, Antam 910 sampai dengan 865 level buy-nya ya. Iya, seperti itu Mbak Brita. Oke, nanti kita akan bahas untuk BES, INKP, Tekim, dan beberapa saham pilihan Anda lainnya, Pak Nafan. Kita jeda terlebih dahulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.